merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 380, ayatnya yang pertama dan kedua. Diambil dari kitab Yohanes 6 ayatnya yang ke-51 sampai dengan ayat yang ke-58. Kita baca secara responsorial. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Sebab dagingku adalah benar-benar makananmu, dan darahku adalah benar-benar minuman. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat yang pertama, ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama mengaku iman dan kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat akan duduk kembali. Kita mendengarkan pujian dari anak-anak remaja.
Jumat. Shalom. Warta jemaat bagi kita Minggu 18 Agustus 2024. 1. Nama Minggu. Nama Minggu kita Minggu ke-12 setelah Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik jemaat yang baru pada hari ini Minggu 18 Agustus 2024 telah diterima menjadi jemaat HGBP Makassar keluarga Bapak Darwinson Saragi, Ibu Susi Herawati Putinaga dengan 2 orang putra putri. Yang pertama Setisia Guru Saragi, yang kedua Ernat Felicio Saragi, yang datang dari Gereja GKPS Bekasi Resort, Bekasi Distrik 7. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Baji Pamai, Pertigawi Mamajang, masuk wilayah Roma. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Apabila ada jemaat yang disebutkan boleh berdiri. Ketiga, Dewan Koordinator, keempat, Waktulia, kelima, Diakonia, gerakan 5.000 rupiah untuk Diakonia Sosial HGBP Makassar. Karena kesekretariatan pada hari Minggu 25 Agustus 2024 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk panitia tahun Ekumene Inklusi. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan ibadah kebaktian wilayah di wilayah Korintus hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 di rumah keluarga Dr. RN Kuba Inang TCP Purwapau, alamat perumahan Tria Harapan Abdul Qadir Kolose nomor 1 di wilayah Kolose Rabu 21 Agustus 2024 di rumah keluarga Semua K. Burisrai, alamat Jalan Kesehatan Perumahan Bumi Pusada Blok 5 nomor 2. Seluruh pertandingan masuk pukul 19.30 WITA. 8. Pengumuman A1 paduan suara di pos pelayanan KUA pada hari ini Minggu 18 Agustus 2024. Paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan KUA adalah Pol Perempuan Depora. Ibadah masuk pukul 18 WITA. 2. Pada hari Minggu 25 Agustus 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan KUA adalah Pol Ama EBDC. A2. Kebaktian pertama pos pelayanan HGBP Parepare pada hari Minggu 25 Agustus 2024 akan dilaksanakan ibadah Minggu yang pertama dalam rangka pembukaan pos pelayanan HGBP Parepare di rumah keluarga M. Manuru Inam M. Tegau yang dipimpin oleh Pendeta Resort Sulawesi Selatan dan diikuti oleh kumpulan nomor. Demikianlah yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A3. Wilayah yang melayani di ibadah Minggu pada hari Minggu 5 Agustus 2024 yang akan datang, wilayah mengisi paduan suara di gereja bahasa Batak adalah wilayah Galilea. A4. Pencarian dana kategori remaja. Pada hari ini Minggu 18 Agustus 2024 kategori remaja HGBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui persembahan pujian ibadah setelah ibadah di ibadah bahasa Batak. Adapun dana tersebut untuk dana mereka retreat di bulan September 2024. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. A5. Bangun batu gunung untuk pos pelayanan Parepare. Gereja kita menerima sumbangan dari Muan Naomi berupa 10 truk
Penduduk yang dibutuhkan untuk pos pelayanan pare-pare. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. A6. Rencana jadwal kegiatan tahun Pembinaan Inklusif 2024. Kita dapat lihat ada 7 poin di warta jemaat kita. Seluruh kegiatan untuk tahun Pembinaan Inklusif 2024. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan diberitahukan tepatnya tanggalnya, tetapi yang jelas dimulai dari Agustus sampai November. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang, KRO Simatupang. Yang kedua, Nyonya 2B Banjarnau, JG Guru Pulang. Yang ketiga, Nona Parunian Pasaribu. Keempat, Ahmad Ahmadu. Kelima, Nyonya W. dari Pabuk, KRO Pasaribu. 6. Nyonya Sebuah Kebuntut CH Guru Partai. 7. Nyonya Ejis Punggus C Guru Panjaitan. 8. Nyonya FP Silitonga F Guru Sabu. 9. Nyonya Sebuah Atis Meminta SLM Berusaha. 10. Nyonya V Silaban R Guru Pampana. 11. Timua M Dauni Guru Kabar. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaat. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 12 hingga 18 Agustus 2024. Tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 anak sekolah minggu. Ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar ucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja, jadwal pemakaian Soko Talenta di sekolah minggu. Nomor 9, keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di warta jemaat kita masing-masing. Kemudian jadwal kegiatan dari tanggal 19 sampai 25 Agustus juga dapat kita lihat di warta jemaat kita masing-masing. Demikian warta jemaat bagi kita pada hari ini. Terima kasih. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 422, ayatnya yang pertama dan seterusnya sekaligus mengumpulkan persembahan. Mas
Kami puji dan memuliakanlah nama-Mu ya Bapa atas segala kasih dan karunia Tuhan yang memberikan kepada kami sukacita dan memperkenankan kami untuk menaikkan syukur dan pujian kami di minggu yang Engkau kuduskan ini. Ya Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Roh Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, yang memampukan kami untuk menghayati akan firman-Mu dan melakukannya di tengah hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Amsalnya yang pasal ke-9, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-6. Amsal pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cuci gudang, kalau kita dengar istilah ini pasti kita akan mengarah pada diskon besar-besaran, dan kita akan berbondong-bondong datang. Bila kita ingat istilah ini adalah istilah perdagangan yang digunakan di mana kebijaksanaan sebuah perdagangan membuat ini agar barang-barang bisa ditukar dengan barang-barang yang baru dari gudang. Ini adalah strategi perdagangan untuk bisa menggantinya dengan barang yang baru. Ini juga menjadi teknik perdagangan yang sangat bijaksana. Dan ini bisa kita pakai di tengah kehidupan kita. Kita juga harus bijak dalam kehidupan untuk membersihkan hal-hal yang tidak diperlukan di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk kebodohan yang tidak termaafkan, bijaksana untuk berjalan, bijaksana dalam mencintai dengan semestinya, dan segala kebodohan yang ada di dalam kehidupan kita harus dibersihkan dan kita ganti dengan kebijaksanaan. Sama seperti teknik perdagangan itu, menggantikannya dengan hal yang baru. Kehidupan kita juga demikian, supaya gudang berisikan barang yang bernilai, barang yang berarti. Jangan sampai di dalam gudang ada tumpukan kebodohan. Barang yang tidak terpakai dan tidak berguna ini akan menjadi sebuah kesia-siaan bagi kita. Dan itulah mengapa di dalam nats ini yang memberikan sebuah penyegaran bagi kita, Salomo di dalam kitab Amsalnya menuliskan dan mengajarkan kepada setiap pembacanya untuk membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Kebodohan digambarkan sebagai dosa ataupun orang yang tidak mau menerima didikan dan nasihat. Sedangkan hikmat digambarkan di dalam nats yang kita baca dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-6 ini, digambarkan sebagai ratu yang megah, digambarkan sebagai sosok yang murah hati, yang agung dan sangat royal. Dan hikmat itu ada di dalam firman Tuhan yang menyatakan kebaikan, yang menyatakan kehendak baik terhadap manusia, sehingga manusia itu beroleh kehidupan, beroleh kebahagiaan. Undangan yang penuh rahmat yang telah diberikannya kepada semua orang, bukan hanya kepada teman-teman tertentu, melainkan kepada semua orang yang datang
mendirikan rumah oleh hikmat. Ini digambarkan bagaimana hikmat itu telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Di sini kita boleh melihat ketika Amsal menggambarkan hikmat itu seperti mendirikan sebuah rumah dengan berkonstruksi 7 tiang. 7 ini merupakan angka yang sempurna bagi orang-orang Yahudi ataupun di dalam konteks Alkitab kita. Dan rumah adalah gambar arti pendidikan yang sesungguhnya. Itu mengapa para pendidik, ahli pendidikan mengatakan bahwa pendidikan yang pertama itu adalah berasal dari rumah. Dan di sini rumah memiliki arti tempat pendidikan anggota keluarga atau orang lain, dan konstruksi digunakan sebagai tempat tiang untuk melihat rumah itu boleh berdiri dengan teguh dan tidak roboh. Rumah dipakai sebagai tempat pengajaran hikmat agar tercipta hidup yang dibangun, diberkati dan menyenangkan. Maka itulah ada istilah at home, bukan at house, at home. Di tengah rumah kita akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kedamaian, dan kita mendapatkan pendidikan yang utama itu ada di dalam rumah. Dan inilah mengapa dikatakan oleh Amsal, hikmat itu pertama dimulai mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Berarti hikmat menyuguhkan sebuah rumah yang nyaman, rumah yang memberikan ketenangan, rumah yang memberkati setiap pengisinya. Dan itulah mengapa dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kemudian dia menggambarkan hikmat itu seperti undangan makan roti dan minum anggur. Di sini bukan mengatakan makan roti dan minum anggur secara sungguh-sungguh hal yang sungguh, tidak. Ini adalah gambaran bagaimana ketika orang mau menerima didikan, mau menerima nasihat, ia akan seperti memakan roti dan anggur yang merupakan sajian yang istimewa terhadap setiap orang yang memakannya. Ini ditujukan undangan ini kepada orang yang belum berpengalaman, yang tidak berakal budi. Maka undangan ini disampaikan agar setiap orang memperoleh kepandaian, memperoleh pengetahuan, kecerdasan, baik hal teknis, praktis maupun khususnya secara moral dan kerohanian. Itu mengapa kita, terlebih anak-anak muda sekarang, dikatakan kita jangan hanya berpikir untuk sekedar bertahan hidup, melainkan bagaimana kita bisa berjaya dan bagaimana hidupnya benar-benar berguna dan berpengaruh di tengah-tengah hidupnya. Jangan mau hanya bertahan untuk hidup saja, tapi jadilah orang yang boleh berpengaruh, berjaya dan berguna di tengah-tengah dunia ini. Dan itulah mengapa undangan hikmat itu dikatakan datanglah, makanlah. Dia karena hikmat telah menyediakan makanan yang enak, digambarkan memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya. Bahkan di sini dinyatakan ada pelayan-pelayan perempuan yang berseru-seru mengundang setiap orang yang tidak berpengalaman, yang tidak berakal budi, agar ia masuk di dalam jamuan itu sehingga dia bisa disegarkan. Nah, ini mengapa penting bagi kita di tengah kehidupan kita, terlebih ketika kita sudah merayakan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79, mengarahkan dan mendorong kita ke tahun 2045 menjadi generasi yang unggul karena Indonesia memasuki tahun emasnya yang ke-100 tahun. Maka kita diminta untuk mencari orang ataupun menjadi orang-orang yang berusaha mencari hikmat dan mencari orang-orang yang cerdas, menjadi orang yang cerdas secara sumber daya manusia kita. Dan di manakah yang bisa kita peroleh itu? Dengan menjadi orang yang datang kepada perjamuan seperti yang digambarkan oleh Amsal ini, mencari hikmat. Bukan hanya tinggi secara ilmu, tapi dia juga tinggi secara iman kepada Tuhan. Karena kita boleh melihat
segala pengetahuan, segala hikmat yang ada di tengah-tengah dunia ini sumbernya ada pada Allah sendiri. Dan agar manusia itu ketika dia memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, itu tidak ada faedahnya bila tidak disetarakan dan tidak beriringan dengan kecerdasan spiritual melalui pengenalan kepada Allah sendiri. Maka itu mengapa dikatakan ada undangan akan makan roti dan minum anggur, agar orang yang tidak berakal budi adalah orang yang tidak baik secara karakter dan moralnya. Ketika ada undangan itu, mereka mau belajar pada hikmat sehingga mereka menjadi orang-orang yang berkarakter secara moral dan orang-orang yang berkualitas dan unggul. Tadi sama tadi saya katakan, kalau cuci gudang di teknik perdagangan, barang-barang lama itu akan diobral, tidak mahal dan tidak murah, dengan catatan agar ada barang yang baru ditunjukkan. Maka hidup kita juga harus demikian. Segala kebodohan, kepahitan, kebodohan yang tidak termaafkan, dan kita diajari untuk menggantikannya dengan hal yang bernilai. Maka carilah hikmat itu, belajarlah untuk menggali potensi kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang sama dengan Dia, yang berakal budi, yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Dan kemudian Dia katakan di ayat 6 itu, pentingnya meninggalkan kebodohan. Ini menekankan pentingnya meninggalkan kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Ini adalah panggilan untuk berubah dan mencari hikmat agar hidup lebih baik dan lebih berarti. Dulu sejarahnya kita orang Batak ini hidup di dalam keterbelakangan dan di dalam kebodohan. Maka kalau dia tidak bersekolah pada zaman dulu, para leluhur kita sering sekali dijual sebagai budak atau yang dikenal dengan hatoban. Diperjualbelikan itu di Onang. Dan ketika penginjilan datang di tengah Batak, orang Batak, terlebih melalui Nomensen yang memberikan sebuah pencerahan, bukan hanya mengajari orang Batak itu mengenal Kristus, tapi diajari menjadi orang yang cerdas secara pengetahuan, dan diajari sebagai orang-orang yang cerdas mengenal bagaimana hidup sehat, diajari juga menjadi orang Batak yang cerdas secara ekonomi. Bukan hanya dia berangkat dari pengenalan firman Tuhan, tetapi dari pendidikan dunia ekonomi dan secara pendidikan, secara iman juga diajari. Maka itu mengapa orang Batak itu menjadi berubah pola pikirnya, melihat ternyata pendidikan itu adalah hal yang paling mumpuni untuk membuka kesenjangan, keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Dan akhirnya sampai sekarang kita boleh berbangga melihat kemajuan orang Batak pada saat ini. Itu mengapa para orang tua selalu berupaya untuk memberangkatkan anak-anaknya bersekolah. Dia mungkin tidak dapat memberikan harta yang banyak dan lain sebagainya, tapi dia akan memberangkatkan anak-anaknya mengecap pendidikan yang lebih tinggi, lebih daripada. Kalau kita belajar dari filosofi rumah daripada adat Batak, itu daripada atapnya itu lebih rendah daripada yang di atas, yang atas lebih tinggi. Atap yang paling depan itu adalah menggambarkan orang tuanya, anaknya harus lebih tinggi daripada orang tuanya. Itu makanya ada lagu mengatakan kubogo pemacari arian nang bodari lau pasikolawon anak koki. Dan dia katakan anak koki nu hamorau dia. Beruntunglah kalau sampai sekarang kalian anak muda, remaja dan aposo gunung bisa mengecam pendidikan. Mungkin pendidikanmu saat ini adalah pendidikan yang dirindukan oleh orang yang tidak bisa menerima itu di bawah garis kemiskinan. Nah, itulah mengapa pendidikan itu, baik dari sejarah Habatawan tadi, pemberitaan Injil di tengah orang Batak, ingin mengajarkan kepada kita untuk berlomba-lomba melihat bahwa
kalau tanahnya luas, kerbaunya banyak. Tapi setelah datang penginjilan orang Batak, tidak. Pendidikan. Jadi kalau pergi ke rumah orang Batak atau di rumah kita mungkin, bangga kali orang tua itu kok berjejer foto wisudana. Itu dia akan berupaya berutang pergi berutang untuk bayar uang sekolah yang apa-apa. Itu harga diri, bisa sekolah. Yang kalaupun tidak bisa sekolah setinggi-tingginya, yang penting dia bisa mengecap pendidikan sesuai standar sampai SMA. Itu yang harus kita lihat. Bagaimana ketika Amsal mengatakan, carilah hikmah. Hikmat itu bisa didapatkan di tengah dunia ini ketika kita berupaya dan berusaha mengisi sumber daya manusia kita dengan baik, terlebih lewat pendidikan kita, teknik kita, atau kepintaran kita, sumber daya manusia kita, sehingga kita boleh berguna. Terlebih ketika kita boleh melihat HUT RI yang ke-79 ini, ada atlet yang memberikan sebuah, mengharumkan nama bangsa, meraih prestasi di kancah internasional. Kita boleh kenal dia adalah Rizky, dan kemudian Greodoria Mariska, dan satu lagi Frederick Leonardo. Mereka memberikan prestasi yang gemilang kepada bangsa ini sehingga Indonesia tercatat menjadi negara 39 di dunia ini di kontestasi olahraga bergengsi di Olimpiade, dan nomor 2 di Asia Tenggara dalam bidang olahraga. Kita boleh melihat bagaimana mereka itu tidak didapatkan dengan hal yang instan, tapi mereka harus berusaha menjaga dirinya, mengisi dirinya dengan hal baik, mengasah kemampuannya, bahkan pola makannya juga, sehingga mereka bisa menorehkan prestasi yang gemilang, memberikan itu kepada Indonesia sebagai hadiah di HUT yang ke-79 tahun. Maka ini juga memberikan kepada kita bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita mencari menjadi seorang yang berhikmat, bukan hanya memperkatakan itu, tetapi bagaimana kita mengakumulasi itu dari doa, iman, kerja keras, konsentrasi, pola pikir kita, pola makan kita, komunikasi kita yang baik, sehingga kita terbentuk menjadi orang-orang yang memiliki daya beli, daya juang, dan bernilai. Maka itulah dikatakan oleh Amsal di dalam nats ini, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Kepada siapa ditujukan ini amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Undangan ini juga mengarahkan kepada kita membuka sukacita kita, membuka iman kita melalui undangan yang telah disediakan oleh Yesus bagi kita. Undangan yang penuh rahmat yang telah Ia berikan kepada kita, bukan kepada orang tertentu, melainkan kepada semua orang untuk dapat ambil bagian dalam apa yang disediakan oleh Yesus sendiri di tengah-tengah kehidupan. Hal inilah yang Tuhan Yesus perbuat melalui kematiannya. Yesus sediakan bagi kita, karena di dalam Yesus kita bukan hanya menerima hikmat, tetapi kita menerima keselamatan sampai pada kehidupan yang kekal. Kalau kita ingat, kita menerima perjamuan kudus itu, inilah yang disebutkan, seperti undangan yang disebutkan oleh Amsal. Makanlah dagingku, minumlah darahku. Datanglah. Undangan ini diberikan kepada semua orang, ditujukan siapa yang tidak berpengalaman, yang tidak berakal budi, setiap orang yang mau datang akan disambut. Mereka dapat ditolong, mereka tidak direndahkan atau dibuat putus asa. Juru selamat datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, bukan orang yang bijaksana menurut pandangan di tengah-tengah dunia ini, tetapi mereka yang mau datang dan datang kepada jamuan itu. Karena kita boleh melihat Tuhan selalu menerima setiap orang datang dari segala latar belakang kehidupannya, baik dia hidup di dalam kedosaan,
kebodohan, kebebalan, undangan itu ditujukan kepada kita. Hidup di dalam ketidaktahuan, Dia bersedia, Dia tidak mempermalukan, Dia memberikan undangan itu kepada kita, sehingga kita beroleh hikmat, sehingga kita memperoleh pengetahuan kehidupan yang benar di tengah-tengah dunia ini. Maka itu mengapa dikatakan oleh Yesus tadi di epistel itu, "Akulah roti kehidupan. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar. Dia akan menerima sukacita. Dia akan menerima kedamaian, ketenangan di dalam kehidupan." Yesus itu adalah sumber daripada hikmat kita. Maka hikmat itu ada dalam firman Allah yang menyatakan kepada kita apa yang baik, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang diunggulkan di dalam darah, yang diunggulkan di dalam keselamatan yang Ia kerjakan bagi kita. Maka itulah pentingnya bagi kita, Naposo Pulung, remaja dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian adalah hal yang diingatkan bagi kita, sama seperti Raja Salomo sebagai raja yang bijaksana, yang mewariskan pesan-pesan hikmat dan pengetahuan yang sangat berguna di dalam kehidupan kita. Jika kita mempelajari dan menghayati nasihat termasuk firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, maka kita akan menjadi pribadi yang unggul. Maka kita menjadi pribadi yang berpengaruh dan berguna. Tidak seperti tadi, jangan hanya bertahan hidup, tapi jadilah menjadi orang yang berdampak. Berarti kita menjadi manusia ini diminta untuk belajar setiap hari, mengubah paradigma kita yang lama menjadi paradigma yang baru di dalam kebenaran firman Kristus. Karena apa? Karena kebodohan akan menghanyutkan kita kepada berbagai kesia-siaan. Jangan menunda, jangan bermalas-malasan, jangan dihanyutkan kebodohan, gaya hidup yang tidak sehat dan tidak berbudaya. Tinggalkan. Kalau tidak mau belajar, kita adalah orang yang akan tertinggal pada masa 2045, bahkan pada zaman yang sudah maju sekarang. Lihatlah kecanggihan dunia teknologi sekarang. Dalam AI itu semua sudah disediakan. Kamu mau buat aplikasi apapun, membuat skripsimu, kau ketik dalam aplikasi itu sudah gampang. Mengubah suara manusia pun sekarang sudah gampang, semua sudah disediakan. ChatGPT sudah ada, mahasiswa sekarang cukup tenang saja. Tapi jangan mau menjadi mahasiswa yang keluar sebagai orang yang plagiator. Ciptakan daya dan ciptamu, karyamu. Kesia-siaanlah itu. Mari kita membuang segala kebodohan, kemalasan dan gaya hidup yang tidak sehat, yang tidak berbudaya. Ketika firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam konteks ini, carilah, datanglah ke jamuan itu, makanlah apa yang telah disediakan. Berarti Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Sekarang tergantung bagi kita. Orang-orang di zaman sekarang banyak yang sudah melakukan hal yang berbahaya bagi dirinya. Tidak memfilter apa yang ia nonton lewat media sosial. Dia tidak menjadi orang yang bisa menguasai dirinya terhadap tawaran yang merusak kehidupannya, baik dari media sosial, baik dari pola kehidupannya, ke pola sosial kehidupannya sehari-hari dengan masyarakat. Dia tidak melihat itu, apakah itu boleh membangun sumber daya hidupku, hikmatku dengan baik. Maka penting bagi kita membuang itu dan belajar dari hikmat, agar kita menjadi orang-orang bukan hanya sekedar mampu bertahan, melainkan juga berjaya dan berpengaruh. Itulah mengapa kita dikatakan, jadilah jadi garam dan terang. Nilaimu itu tetap, rasa itu tetap. Ada rasanya, memberikan rasa garam itu. Terang itu sebagaimanapun gelapnya ruangan ini, kalau cahaya itu timbul dalam suatu titik,
dipadamkan. Itulah sifat daripada cahaya. Maka itu mengarahkan kepada kita, carilah hikmat, pergunakanlah waktu yang ada, agar kita bisa menjadi orang bukan hanya mampu bertahan hidup, melainkan juga berjaya dan berpengaruh. Dan itu menjadikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pentingnya bagi kita bila kita berlomba-lomba, bergiat dan bertekun mengisi sumber daya manusia kita dengan baik lewat pendidikan, pencapaian karir dan lain sebagainya. Jangan pernah melupakan Tuhan. Tinggilah ilmumu, tapi tinggilah imanmu. Agar ketika kita menjadi orang yang cerdas secara intelektual, kita tidak melupakan Tuhan dan hidup berdampak kepada sesama kita. Tidak ada gunanya cerdas secara pengetahuan. Kita boleh menciptakan segala teknologi dan kemajuan, tetapi tidak dilandaskan iman, kepercayaan kepada Tuhan, itu adalah sebuah kesia-siaan. Maka karena itu, mari berangkat. Seperti tadi yang kita boleh lihat tadi di awal tadi, dari istilah cuci gudang tadi, kita juga harus belajar bijak di dalam kehidupan. Membersihkan hal-hal yang tidak diperlukan, kebodohan yang tidak termaafkan, bijaksana untuk berjalan, bijaksana dalam mencintai dengan semestinya. Kebodohan harus dibuang, dibersihkan, diganti dengan kebijaksanaan, supaya gudang berisikan barang yang bernilai, berarti, dan kita boleh berdampak, berdaya guna, berjaya di tengah-tengah kehidupan kita. Carilah hikmat. Hikmat itu ada pada Kristus dan di dalam firman. Firman Tuhan akan menjaga, memberikan sukacita, kehidupan bagi kita, sehingga kita bukan hanya menang di tengah dunia ini, tapi kita menang di kerajaannya yang kedua, yang di surga. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk hadir di dalam jamuan hikmat yang Kau berikan kepada kami. Karena dengan memperoleh hikmat, kami akan peroleh pengertian, dan memperoleh hikmat akan menjadikan kepada kami menjadi anak Tuhan yang berpengetahuan, yang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kedamaian dan ketenangan, menjadikan kami menjadi manusia yang berjaya, berguna, berdampak bagi orang-orang yang di sekitar kami. Maka ya Tuhan, ajari kami di tengah kehidupan kami untuk membuang segala kebodohan, membuang segala hal yang membuat kami jatuh kepada kesia-siaan. Ketika kami menjadi pribadi yang menutup diri terhadap nasihat, menutup diri terhadap didikan, ajari kami Tuhan melalui firman-Mu untuk terbuka dan hadir di dalam jamuan itu, seperti yang telah Yesus sediakan bagi kami melalui kematiannya. Dia mengundang setiap orang di dalam setiap kebodohan, dosa dan kebersalahan, ketidakberdayaan, kerendah dirian. Engkau membuka itu kepada kami, tidak memandang rupa, tidak memandang bagaimana masa lalu kami. Engkau mengundang kami Tuhan di dalam perjamuan kudus. Demikianlah juga Tuhan boleh menuntun kami hari ini, bahwa melihat bagaimana Tuhan mengasihi kami, melihat kami menjadi manusia yang berharga di hadapan. Maka ajari kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mencari hikmat, yang mendengarkan didikan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, berkat, menjadi terang dan garap dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami jalani pada saat ini, baik di dunia pendidikan, di dunia karir kami, pekerjaan, rumah tangga, dan apapun itu, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah kami Tuhan tinggi di dalam iman, juga tinggi di dalam sumber pengetahuan, sehingga semua beriringan Tuhan, sehingga apa yang kami dapatkan itu berguna di hadapan sesama kami, terlebih menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuntun kami untuk membuang segala kemalasan, tuntun kami Tuhan untuk membuang segala hal yang membuat kami tidak berdaya guna dan tidak bernilai,
melalui kebiasaan kami yang tidak terpola dengan baik dalam kehidupan kami Tuhan di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dunia sosial kami, baik gaya hidup dan pola makan kami. Karena itu akan membentuk pribadi kami yang hidup di dalam kesia-siaan, tetapi ketika kami menjadi anak Tuhan yang mendisiplinkan diri kami kepada hal yang berguna, maka kami akan terlahir menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sumber daya manusia yang baik, sehingga kami bisa Tuhan pakai untuk menggarami orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini. Berikan kami kesehatan, sukacita, dan rahmat yang daripada Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami boleh melakukannya dengan sukacita dan terlebih percaya akan pemeliharaan. Berikan kekuatan, kemampuan, bahkan iman yang teguh, kesembuhan kepada jemaat kami yang tengah di dalam sakit penyakit yang harus dirawat di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Bagi seluruh jemaat kami yang merasakan kemurahan-Mu lewat ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran, biarlah dari rasa syukur yang mereka rasakan bertambah-tambahlah berkat Tuhan melalui kesehatan dan umur yang panjang, memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Kami boleh bersuka cita dan bersyukur mengingat rahmat dan kebaikan Tuhan yang memberikan kepada bangsa dan negara kami ketika kami sudah merayakan di tanggal 17 Agustus 2024 di hari yang lalu. Genap 79 tahun. Biarlah bangsa kami ini Tuhan Engkau semakin lindungi dan berkati, menjadi bangsa yang berjaya, memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kami serahkan perjalanan pelayanan gereja kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, baik juga kepada jemaat yang baru yang bersama-sama dengan kami, keluarga Saragi, Inang Guru Sinaga dan kedua anak mereka. Berkatilah dan seluruh pelayanan yang akan kami lanjutkan di dalam satu pekan ini, Tuhan berkati sehingga semua berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu yang memberikan hati, pikiran dan persembahannya kepada gereja ini. Bertambah-tambahlah sukacita kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan dan Roh Tuhanlah yang mengajari kami untuk dapat memberikan yang terbaik di tengah gereja-Mu dan kepada sesama kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 466A ayat 1 dan seterusnya sambil memberikan persembahan kedua. Hallelujah.
persembahan kepada Tuhan, terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan memberi kita damai sejahtera. Amin.